One Piece sudah rilis di majalah Weekly Shonen Jump selama lebih dari 24 tahun. Selama itu sudah banyak hasil dari IP ini, seperti halnya dari animasi, penjualan merch, One Piece Tokyo Tower, dan yang paling terdekat adalah proyek adaptasi live action yang akan dirilis di Netflix. Selama waktu yang lama itu juga, universe yang dipakai serial ini masih menyimpan misteri. Bagaimana tidak, latar tempat yang dipakai dan karakter yang dipakai juga sangat banyak. Kalau semua karakter yang pernah muncul di One Piece semua dibahas, coba kalian hitung berapa puluh tahun lagi One Piece akan menyelesaikan serialisasinya. Untunglah Oda Sensei membuat banyak cara untuk membahas karakter-karakter lain di platform yang lain, seperti One Piece Magazine, Databook, Fever Card, novel, dan yang akan dibahas kali ini adalah SBS. Sebagai penggemar One Piece, sudahkah kalian tahu apa itu SBS? Mungkin bagi yang membaca komiknya, apalagi membaca versi komik cetaknya, akan tahu. Atau bagi yang belum pernah tahu, simak video ini hingga akhir. Jangan lupa juga, bantu perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share dong. SBS merupakan kepanjangan Shitsumun Obushusuru, yang versi Indonesianya adalah "Silahkan bertanya sepuasnya". Adalah kolom spesial yang sering ditampilkan dalam komik cetak. Dimulai pada volume 4, yang sebelumnya sudah Oda Sensei umumkan pada komik volume 2. Format SBS biasanya berbentuk Q&A. Pertanyaan dari surat pembaca akan ditampilkan dan langsung dijawab oleh Oda Sensei. Jawaban Oda Sensei bervariasi, terkadang pendek, usil, atau panjang dan detail. Pertanyaan yang masuk pun mempunyai kualitas yang bervariasi pula. Ada yang memang serius dan ada pula yang dalam tanda petik menjurus. Namun meski bagaimanapun, informasi di SBS memberikan peranan penting pada serialisasi One Piece. Langsung saja kita mulai SBS volume 4. Berapa umur Luffy, Zoro, Nami, dan Shanks? Banyak orang mengirimiku pesan dengan pertanyaan tentang umur. Banyak sekali. Aku tebak, pertanyaan ini harusnya adalah pertanyaan nomor 1 yang selalu dipikirkan semua orang. Oke, akan aku jawab sekarang. Luffy sekarang berumur 17 tahun, Zoro 19 tahun, dan Nami 18 tahun. Karena kita tidak tahu di mana Shanks saat ini, aku jawab saja umur Shanks 10 tahun yang lalu di desanya Luffy. Ia berumur 27 tahun. Untuk Usopp, umurnya sama dengan Luffy 17 tahun. Kenapa semua musuh yang dihadapi Luffy aneh-aneh? Akhirnya para pembaca menyebutkan kata itu. Aku akhirnya menyadari mereka aneh sekali. Tapi itu yang membuat mereka lebih misterius. Bukankah akan lebih keren jika seperti ini? Eiichiro Oda Sensei, apa tangan dan kaki Anda bisa memanjang? Mereka menyebutnya di Weekly Jump. Wah, aku pikir aku sendiri yang menulisnya. Tapi itu seharusnya rahasia loh. Sensei, apa yang Anda lakukan dengan barang-barang yang para pembaca kirimkan? Aku menaruhnya di ruanganku. Aku sendiri membaca surat dan postcard yang dikirimkan kepadaku. Surat-surat itu memberikan kekuatan untuk bekerja lebih keras. Terima kasih atas surat kalian. Aku bisa melanjutkan menggambar sebagai mangaka. Terima kasih semuanya. Apa asal nama Zoro berasal dari bajak laut yang dinamakan François Lolone? Namanya diambil dari orang yang dipanggil dengan bajak laut paling jahat, Francois. Nama Morgan dan Avida juga berasal dari nama bajak laut sungguhan. Saya punya pertanyaan tentang Kapten Bagi. Apa 2 ponytail yang mencuat di topinya rambut sungguhan, atau apa itu cuma semacam dekorasi atau wig? Saya benar-benar ingin tahu. Tapi kalau itu memang beneran rambut, berarti rambutnya panjang sekali ya. Banyak orang mengirimiku pesan menanyakan pertanyaan yang sama. Akan aku tunjukkan kepada kalian semua detailnya. Bagaimana Luffy bisa tidak pernah merasa gugup atau terintimidasi? Oh, itu sudah jelas karena dia bodoh.
Jika harta karun milik Luffy adalah topi jeraminya, maka apa harta karun Sensei topi jerami juga? Jika bukan, jadi apa? Sudah jelas, kalian semua para pembaca. Bagaimana Moji bisa mendapatkan gaya rambut anehnya? Dia punya gaya rambut itu sejak lahir. Hanya dua tempat yang tumbuh sangat panjang. Jika dia tidak memotongnya teratur, jadinya bisa seperti ini. Saya punya jurus spesial yang baru untuk Luffy. Pertama, dia menggunakan Gomu Gomu no Fusen, memperbesar badannya. Kemudian dia bisa menggunakan Gomu Gomu no Pistol atau menggunakan pedang Zoro untuk menusuk dirinya sendiri. Akhirnya akan terjadi ledakan besar yang akan membunuh semua orang. Jurus ini harusnya dinamakan Gomu Gomu no Bomb. Terima kasih atas idenya yang sangat menarik. Tapi Luffy akhirnya akan mati dong. Seberapa panjang Luffy bisa memanjangkan lengannya? Tolong beritahu saya. Panjangkan lengannya sangat panjang. Sekarang Luffy bisa memanjangkan tangannya sampai 72 gomu-gomu. Tapi Luffy sekarang sedang bekerja keras untuk mencapai 100 gomu-gomu. Ya, Halo, aku lolos ujian masuk sekolah menengah yang saya inginkan, semuanya karena Oda Sensei. Terima kasih Sensei. ya. Bagaimana Anda memberi nama para karakter? Nama. Banyak dari mereka dipilih karena terdengar bagus untuk karakter. Juga banyak dari mereka berdasar nama bajak laut sungguhan. Kenapa Luffy tidak pernah membunuh musuh-musuhnya? Sejauh manga One Piece saat ini, dia tidak membunuh Moji dan Helmeppo, tapi Morgan si kapak perak dibunuh Zoro. Kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, aku mengumumkan bahwa Morgan masih hidup, dan sekarang berada di penjara yang dijebloskan oleh mantan anak buahnya. Kenapa Luffy tidak membunuh musuh-musuhnya? Karena pada era ini, semua orang menggunakan hidup mereka untuk memperjuangkan mimpi-mimpi mereka. Untuk musuh, ketika mimpi mereka hancur, itu sama halnya dengan kalah dalam pertarungan. Dan rasanya lebih sakit daripada mati. Aku percaya, untuk bajak laut yang tidak membunuh musuhnya berarti memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperjuangkan mimpinya. Sensei, apa Anda suka binatang? Karena setidaknya terlihat satu binatang ada pada tiap cover komik. Yap, aku bahkan menaruh binatang di sampul depan. Suka sih suka, tapi lebih tepat dibilang biasa-biasa saja. Aku juga suka menggambar yang aneh-aneh. Misalnya panda yang tertawa saat baru dilahirkan, wombat yang sedang dikejar-kejar, dan lainnya. Atau wajah mirip burung hantu yang ditembak senapan. Di pakaian Klahador, ada simbol seperti kotoran. Apa itu memang kotoran atau punya makna yang lain? Itu kotoran. Saya punya pertanyaan. Kenapa Zoro selalu menggunakan pakaian orang tua di sekitar perutnya? Itu sangat tidak sopan. Berdiri di pojok. Apakah tahu kain itu adalah pakaian musim dingin kebanggaan Jepang? Itu armor terbaik untuk melawan hal dingin. Nama Mikio Ito, Butsuzone dan Rurouni Kenshin muncul di One Piece. Siapa dia? Tidak ada petunjuk apapun di manga. Bisa tolong beritahu saya akan buat ini sederhana. Mikio Ito itu siapa? Saya ingin tahu. Saya menemukan gambarnya di volume 1 halaman 14 frame 3 belakang wakil kapten, halaman 16 frame 1 di botol, dan halaman 86 frame 2 di belakang Luffy. Dan volume 2 halaman 3 di pojok dekat Zoro. Saya terus-terusan menemukan nama itu. Apa saya yang seharusnya menebak siapa dia? Tolong beritahu jawabannya. Kamu menemukannya? Semuanya? Ada orang yang benar-benar bernama Mikio Ito. Dia ada di Butsuzone dan Rurouni Kenshin. Dan dia juga muncul sebagai wisatawan. Semua Mikio Ito di 3 manga semuanya orang yang sama. Jika kamu bertanya siapa mereka, yang aku bisa katakan, dia banyak bertarung bersama temannya. Ketepatan tembakannya menyelamatkan dirinya dan temannya berkali-kali. Segera di masa depan dia akan muncul di depan kalian semua. Berapa jumlah buah iblis yang ada? Jenis apa saja? Jika kamu pengen tahu, lanjutkan baca mangaku. Berapa jumlahnya? Dari rumor yang pernah aku dengar, katanya ada lebih dari 100. Dan banyak yang mempunyai kemampuan spesial di tempat itu. Sekian buat SBS volume 4. Dan buat kalian yang menonton sampai akhir,